Teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam ruangan workshop dari narasumber kita, ada Pak Dede Martino. Nah, beliau banyak sekali menemukan penemuan-penemuan inovasi terbaru juga, itu mulai dari yang seperti saya pegang. Ini ada cabai sanggai, terus juga ada kecombrang, terus juga ada TID. Nah, ada sekitar 170-an penemuan yang sudah ditemukan oleh Pak Dede Martino sendiri, dan itu semua berasal dari rempah-rempah dan juga bumbu-bumbu serta herbal yang ada di Provinsi Jambi. Untuk semua penemuan yang ditemukan oleh Pak Dede sendiri ini tanpa bahan pengawet dan juga tanpa pewarna. Salah satu penemuannya yang saya coba atau saya cicipin itu adalah TID. Teh ini di dalam satu tea bagnya ada macam-macam rempah-rempah dan juga herbal. Yang pertama ada jeruk nipis, ada jahe, ada banyak banget isinya. Terus alhasil jadinya seperti ini. Dan rasanya ini enak. Dan ini sebagai anti dioksida dari tubuh. Ke workshop kita untuk membuat mesin-mesin. Oh, mesin yang sudah Pak Dede. Iya. Jadi kita harus butuh bengkel. Nah, ini beberapa bengkel alat-alat kita. Kebetulan nih pegawai masa pandemi ini tidak masuk. Tapi kita bisa melihat alat-alat yang mereka pakai. Berarti ini bengkelnya khusus untuk alat-alat teknologi. Untuk membuat mesin-mesin yang ini. Kita rekrut anak-anak STM yang kemudian jadi pegawai. Kemudian mereka bekerja membubut sendiri, mengelas sendiri. Jadi mereka sebenarnya rupanya anak-anak muda Jambi itu kalau dilatih dia bisa seperti anak-anak Jepang itu. Mereka punya kesanggupan, misalnya membuat membubur apa segala macam itu mereka punya kesanggupan. Untuk di tempat workshopnya Pak Dede nih, ya, ada berapa mesin yang sudah Bapak buat? Kita mungkin sudah punya 50-an. Misalnya mesin pencincang daun sawit itu ada. Ada. Kemudian mesin penepung kita ada. Kemudian mesin pengering berbagai macam, pengering ikan segala macam. Mesin pengolah limbah dua, mesin BPPC sama limbah cair dan limbah padat. Nah, Dan itu mesin-mesin ini sudah digunakan sama teman-teman yang di luar juga ya Pak? ini dijual sudah ke masyarakat dan masyarakat memakainya. Memakainya. Ya banyak sekali. Bahkan ini ke seluruh Indonesia kita jual dari sini. Dari Pak Dede, dari Iya, workshop ini ya? dari workshop. Dari workshop sini, Iya. teman-teman. Untuk membiayai Luar biasa. kehidupan laboratorium saya harus menjual sebagian dari hasil riset. Kemudian dapat 50% kita potong untuk riset, 50% lagi untuk menjalankan ini workshop. Itu mesin apa saja Pak yang paling banyak minatnya? Pengolah sampah, pengolah makanan yang banyak itu. Yang pengeringan itu ya? Iya, Yang pengolah makanan itu macam-macam. Pencetak juga, pengolah hasil pertanian banyak. Kita mau lihat contoh dari mesin bidang pertanian ya? Ya, ini salah satu contohnya mesin pencacah daun sawit. Yang ini? Ya. Jadi limbahnya tidak terlalu besar? Ya, jadi Limbah daun sawit bisa setiap kita diapakan? mau motong sawit, Heeh, buah sawit, itu kita potong juga daun. daunnya. Nah, daunnya kita bisa cincang di sini, tapi lidinya tidak. Ini juga sebuah mesin, tapi untuk membuat kompos dengan cepat. Ini double jacket, kinerjanya lebih cepat. Sistem kerjanya kita hanya masukkan saja sampah, Nanti tanpa harus dipilih. Diputar gitu ya? Bukan, enggak, biar aja. Dan kemudian kita tutup supaya jangan ada tikus atau segala macam yang masuk atau lalat. Dan kemudian kalau ingin mendapatkan komposnya, kita tinggal angkat begitu, dia keluar komposnya di bawah. Sangat mudah sekali kerjanya, tahan Ini tanpa ini sampai listrik 8 Pak ya? tahun. Tanpa listrik. Hanya dijemur saja. Itu butuh waktu berapa lama tuh Pak? Ini dipakai sepanjang tahun lah ini. Bukan untuk jadiin ininya. Sampah kita kan sekitar sekilo per hari. Masukkan saja setiap sampahnya. Proses penjadian kompos itu berapa lama? Dia kalau turun sampai ke bawah itu 2 bulan.
BPPC itu hanya menghasilkan pupuk cair, 100% tidak ada sisa padatan. Jadi si sampah tadi nggak ada sisa? Nggak ada sisa sama sekali, hanya Sampahnya keluar sampah apa, Pak? sampah rumah, sampah organik. Dan dijemur 8 jam sehari, ditambah biodegradator, senyawa, ada bakteri dan jamurnya. Dan kemudian nanti di bawah ada keran, hanya satu-satunya keluar lewat keran. Untuk seluruh barang-barang yang ada di bengkel ini dan juga kegiatan yang Bapak lakukan nih, itu semuanya dana pribadi atau ada bantuan nih, Pak? Semua diawali dari dana pribadi. Semuanya itu? Ya, hanya untuk membeli sebuah bor tangan. Itu anggaran pertama saya pinjam ke istri 40.000. Nah, kemudian dari bor tangan itu saya hasilkanlah sebuah produk yang disebut BPPC, bioreaktor pembangkit pupuk cair. Ya harganya waktu itu 1.200.000 kalau dijual. Itu yang paling laris. Kami sudah menjual lebih 1.000-an lebih ke seluruh Indonesia tempat sampahnya, bahkan mendapat Kalpataru menang nasional. Nah, kemudian dari dana anggaran itu kami kembalikan untuk riset yang lainnya ini. Iya. Beli mesin-mesin baru untuk bisa menghasilkan alat-alat yang lebih ruwet, lebih rumit gitu ya. Nah itu Pak Dede memang tidak mau untuk meminta. Kalau kita menggunakan dana luar, ada beberapa masalah. Kami tidak punya perusahaan. Kami baru workshop yang terdaftar di tingkat RT. Jadi sehingga kalau untuk mengajukan dana-dana besar, orang tidak akan mau memberikannya. Karena ada syarat dan ketentuan. Ada syarat, ya. Harus ada nama perusahaannya, PT-nya apa, CV-nya apa, segala macam. Sedangkan kami nggak ada. Nah, akhirnya kami sudah terbiasa seperti itu, bekerja dengan apa adanya, kemudian terus meningkatkan kapasitas sampai sekarang seperti ini. Sudah sebesar ini, itu memang pakai dana di Gerener sendiri. Memang entrepreneur begitu kerjanya, mereka percaya bahwa produknya yang membesarkan usaha itu. Di sini kita harus sabar. Yang kedua harus ada idealisme bahwa usaha itu bisa muncul dari hasil produk yang kita buat. Akhirnya secara sadar tidak sadar, saya bisa melakukan semua hal. Semua hal, bahkan bukan di dunia pertanian saja ya? Itu karena persepsi orang kita tuh persepsi salah, di dunia pertanian cuma nanam tok biasanya. Betul. Enggak, sekarang sudah masuk robot pertanian juga bagian Robot dari pertanian juga. teknologi pertanian. Saya punya buat robotnya, mau lihat? Boleh. Nah ini robot yang memelihara bibit cabai, bibit tomat, bibit sawi. Maka mesin ini yang menyiramnya, yang memupuknya. Pagi dia hidup lampunya sendiri seperti matahari. Kalaupun matahari redup, dia tetap terang di dalam. Angin dia atur sendiri berapa kecepatan angin. Jadi robot pertanian seperti robot perawat orang pada saat di ICU itu. Kalau lagi musim ikan, itu murah sekali harga ikan. Nah itu kita bisa keringkan di sini. Ini hemat LPG. Karena hanya butuh 3 kilo LPG melon itu. Nah, ada 100 kilo bisa yang dia keringkan di sini. Oh, luar biasa. Jadi tidak busuk, Pak ya? Ya, Kan misal kalau kita bikin tepung ikan gabus, maka kita keringkan dulu ikan gabusnya, baru kita tepungkan. Kalau tadi kita di dalam workshop tempat penyimpanan dari barang-barang penemuan yang ditemukan oleh Pak Dede sendiri, itu mulai dari herbal-herbal, terus juga rempah-rempah yang dikeringkan dan bisa digunakan kembali. Kali ini kita berada di workshop di bagian bengkel, di mana di bengkel ini Pak Dede membuat mesin-mesin yang tadi sudah kita ditunjukkan sama Pak Dede sendiri. Itu mulai dari mesin pengering ikan, terus ada juga robot pertanian, ada juga mesin BPCC, terus ada juga mesin pencacah sawit, terus ada mesin banyak sekali mesin-mesin yang ada di dalam bengkel Pak Dede, yang tentunya itu dihasilkan atas dasar ide Pak Dede sendiri dan juga Pak Dede yang membuatnya. Luar biasa sekali.